Jadi bisa dibayangkan ini 600 tahun, 6 abad tidak ada wahyu. Beliau ini role model seorang pemimpin yang bisa membangun peradaban umat manusia di kurang dari 10 tahun. Rasulullah secara kultur itu memang punya darah bisnis yang kuat ya. Umur 12 tahun kan beliau, Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim punya 2 pekerjaan 12 tahun udah punya mata pencarian. Oke, kalau bahas Rasulullah ini kita baru ini dah sebenarnya pembukaannya. Nanti kita akan kupas terus dari mulai beliau kecil dan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Imam Muda, dimanapun teman-teman berada, bicara tentang sosok terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di muka bumi, kita tidak bisa lepas dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam dirinya terdapat segala kemuliaan, segala keutamaan yang bisa kita ambil untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah program Imam Muda Podcast Kangen Rasulullah. Nah, di depan gua lagi-lagi ada Ustadz dari masa depan. Namanya Ustadz Ilham Marta Syabana. Antum Ustadz kan, Ji? Insya Allah. Masya Allah. Ustadz kan guru. Sehat, Ji? Ya, alhamdulillah bi khair. Ya, Masya Allah. Oh, tangannya wanginya wangi ini nih, parfum malaikat subuh. Malaikat subuh. Ji, yap. Tadi seperti yang udah gue bilang, Ji. Kali ini episodenya tentang kangen Rasulullah. Bicara tentang kangen Rasulullah, itu kita nggak bisa lepas dari sirah, Ustaz. Iya. Nah, kita bahas sirah mulai dari awal nanti sampai hingga Rasulullah wafat. Masya Allah. Siap? Siap. Nah, hari ini antum mau bagiin apa nih ke sahabat Imam Muda sama ana juga? Ya berarti kalau belajar sirah bagusnya memang dari kronologis. Kronologis. Maka kalau belajar sirah nabawiyah udah harusnya dia tahu latar belakang geopolitik, masa-masa budaya, ya, ekonomi, ya, peradaban itu sebelum masa Rasulullah SAW sendiri lahir. Gitu. Jauh sebelum itu ya? Bahkan jauh sebelumnya. Meskipun nggak usah jauh banget sampai masa Nabi Ibrahim, nggak usah. Tapi ya tahu gitu konteksnya. Karena ya lahirnya Rasulullah SAW itu seakan-akan memang pastinya begitu, menjawab problematika peradaban umat manusia yang ada di masa fatroh itu, di masa kekosongan wahyu. Karena kan kita tahu sendiri sejak zaman Nabi Isa alaihissalam, kalau di Masehi 0. Rasulullah SAW kalau di penanggalan Masehi 570. Berarti, dan jadi nabinya 610. Berarti ada gap atau ada jarak 600 tahun kekosongan masa wahyu ya, dari nabi sebelumnya. Namanya fatrah ya? Masa fatrah, kekosongan wahyu. Masa kekosongan wahyu. Berarti impactnya 6 abad loh. Iya. Impactnya adalah ketika wahyu itu tidak ada, berarti kan yang masih ada kan agama dari Nabi Isa alaihissalam. Iya. Agama Setelah Yahudi. itu kan lama-lama agama Yahudi juga lama-lama ya orang udah mulai ini ya bikin agama sendiri-sendiri, menyembah api, menyembah berhala dan sebagainya. Jadi jangankan agama-agama ya yang sekarang kita suka sebut samawi, ya bahkan agama samawinya sendiri aja mudah untuk melenceng, gitu, melenceng. Yang yang Ashabul Kahfi itu kan kira-kira kalau di Masehinya itu 300 Masehi. Jadi Ashabul Kahfi itu kisahnya antara Nabi Isa dengan masa Rasulullah SAW itu kan. Itu di tengah-tengahnya. Ya, itu aja mereka dengan berdinamika seperti itu mempertahankan tauhidnya, tapi faktanya adalah Romawi saat itu, Romawi Bizantium, meskipun lambat laun menjadi Nasrani, menjadi Kristen gitu. Tapi kan kalau yang dari sudut pandang Islam itu ya versi menyimpang. Tunggu sebentar, tadi karena masuk Ashabul Kahfi itu tahun 300 itu bangunnya apa tidurnya, Ustaz?
Itu kan 100 itu ya, apa namanya? 300 tahun di dalamnya. Itu berarti ininya, apa namanya? Bangunnya berarti. Oh, bangunnya. Karena kalau 300 itu udah masa Rasulullah dong. Dia 300 berarti 300 jadi 600. Makanya. Biar clear juga nih teman-teman. Maka berarti kehidupannya Ashabul Kahfi nggak jauh dari masa Nabi Isa. Karena tidurnya lama kan 300 ya kan? 0 ke 300 kan? Iya. Nggak jauh. Nggak jauh sebenarnya. Oke. Jadi dia mungkin kalau bahasa versi zaman Islam mah mungkin masa tabiinnya gitulah gitu, dari Rasulullah ya. Jadi dari Nabi Isa. Dari Nabi Isa, tabiinnya Nabi Isa gitu ya. Iya. Kan kalau sahabatnya Nabi Isa Hawariyun ya kan? Hawariyin atau Hawariyun. Nah itu ini mungkin tabiinnya atau tabiinnya nggak jauh tapi baru kebangun sekitar 300 Masehi. Dan kita tahu di tahun 300 Masehi itu tahun 325 Kaisar Konstantinus ya itu mengadakan konsil Nikaia. Itu yang menjadikan Eropa ya secara resmi atau dalam hal ini Romawi itu memilih mazhab Kristen, tidak beragama Kristen, meninggalkan agama sebelumnya paganismenya. Jadi udah enggak ya, nyembah dewa Jupiter ya, enggak nyembah rasi bintang. Ya, enggak itu dewa Zeus segala macam gitu. Tapi kembali sudah itu kepada agamanya Nabi Isa harusnya. Tetapi ini kan versi itunya menyimpang ya, dan memang dibuktikan oleh Konsil Nikaia sendiri itu tuh terjadi perbedaan antara paham akidah orang-orang Kristen. Jadi antara yang mengakui misalnya Nabi Isa itu ilahiyah tapi bukan Allah. Ada yang mengakui jelmaannya Allah gitu. Ada yang mengakui anaknya Allah segala macam. Subhanallah, kalau itu kan kalau dalam akidah kita di dalam Islam ya itu kan versi menyimpang. Tapi memang ada sisa-sisa tauhidnya itu. Sampai yang di masa Salman Al-Farisi mencari agama itu udah di masa Rasulullah SAW, mendekati masa Rasulullah SAW. Dia kan dari Persia kan? Iya, dari Persia. Itu aja disebutkan di dalam Syarah Nabawi Ibnu Hisham. Di masa Salman itu udah benar-benar udah jarang sekali yang pendeta atau rahib yang memang Nasrani pure, yang Nasrani yang bertauhid gitu. Ini dari sudut pandang Islam ya. Jadi kalau misalnya ini jadi jangankan yang di luar agama samawi, di luar agamanya Nabi Musa, Nabi Isa yang dibawa oleh para nabi pun bisa melenceng. Dan itu kan terbukti dalam keislaman, sejarah Islam juga. Emang Islam nggak pernah menyimpang dalam itu, kan banyak itunya kan, sekte-sektenya juga banyak, ada Khawarij ya, terus juga ada Syiah, ada Murji'ah segala macam. Qadariyah, Mu'tazilah kan. Iya, jadi seperti itulah. Jadi bisa dibayangkan ini 600 tahun, 6 abad tidak ada wahyu. Nah itulah harusnya. Nah dalam kondisi 6 abad itu secara politik penguasanya jelas itu adalah Romawi dan Persia. Terus sekarang mungkin kayak kita melihat kayak Amerika Serikat dan Cina atau Amerika Serikat dan Rusia gitu. Negara-negara adidaya. Negara-negara adidaya. Dan sunatullahnya ini menarik. Sepanjang zaman memang negara adidaya itu mesti dan pasti diikuti. Kayak ini kan jadi standar. Jadi standar. Amerika Serikat ya berwalanya bahasa agamanya, bahasa Qur'annya berwalanya sama siapa, loyalitasnya. Wala itu apa? Wala loyalitas. Oke. Ada kan di akidah kita ada al-wala wal baro. Baro itu berarti anti loyalitas, kita berlepas diri dari itu, dari kesyirikan, dari kekufuran. Sedangkan kalau loyalitas kepada wali, Allah, dari kata wali, dari kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang beriman. Ini sunatullahnya manusia itu memang mengikuti yang kuat. Mengikuti orang kuat atau bangsa yang kuat. Itu biasanya preman juga gitu. Misalnya ada gangster preman tuh, pasti kan yang diikuti yang paling kuatnya. Siapa nih yang paling kuatnya? Siapa nih Jagger di tempat ini, siapa nih? Nah, kayak gitu. Begitupun dalam suatu masyarakat, suatu bangsa, komunitas suatu bangsa, itu akan mengikuti yang kuat. Dulu pun sama. Ada suku-suku di Arab atau sekitarnya yang memang dia bukan suku-suku yang memang bukan bangsa Persia, bukan bangsa Romawi. Mereka akan milih. Di alam pikirannya mereka akan milih, saya wala atau loyal ke Romawi atau ke Persia. Jadi memang orang itu cenderungnya, manusia itu cenderung mengikuti yang kuat. Kalau Indonesia sekarang bagusnya kemana? Ana berani bilang kalau misalnya nggak apa-apa ya politik ini, tapi kan nggak ada masalah. Nggak, misalnya aja. Indonesia sekarang lebih mengarah ke Cina daripada ke Amerika. Zaman Pak SBY ke Amerika kan nggak ada masalah juga. Kita terus terang aja.
Itu pasti akan ada begitu. Cina Dan tandanya negara yang ikut-ikut masih lemah. Mohon maaf, masih lemah. Gitu. Ya kalau itu dia punya pengikut, bukan dia diikuti, bukan kalau yang kuat itu bukan jadi pengikut. Oke. Itu kan sederhana sebenarnya. Nah, itu pun sama di Persia dan Romawi pun begitu. Jadi sudah sunatullah selama berabad-abad bahkan selama ribuan tahun, suku-suku atau komunitas-komunitas suatu bangsa itu akan mengikuti negara adidaya. Di masa sebelum Rasulullah sampai masa Rasulullah SAW yang jadi adidayanya Persia dan Romawi. Makanya ada suku-suku Arab yang ikut grup Romawi atau Persia, kayak sekarang bubur diaduk apa bubur tidak diaduk kan begitu. Milih yang mana? Barcelona nih atau fansnya Real Madrid gitu kan. Iya, ada kayak gitu juga. Pasti adalah perbedaan itu. Perbedaan itu. Nah, di sini yang jadi pemegang kekuasaan adidaya adalah di Persia. timur ada Persia, di barat ada Romawi waktu itu. Ya berarti di sini kan mereka yang jadi imamnya bangsa-bangsa waktu itu, imamnya peradaban manusia yang diikuti. Imam kan artinya yang diikuti. Berarti mereka jadi contoh role model umat manusia. Ternyata kan gagal. Ya, perbudakan terjadi di mana-mana, ya moral dari para pejabatnya juga udah nggak bisa diikutin. Udah nggak bisa tidak ada aspek-aspek moral yang bisa yang bisa diambil itu di Romawi dan Persia. Jadi secara akhlak, baik secara akhlak dan secara politik segala macam dia nggak bisa diikuti. Penjajahan di mana-mana gitu. Nah itu kan jadinya nggak bisa ini banget, sangat tidak manusiawi lah, sangat tidak manusiawi. Menarik. Iya, jadi kayak gitulah. Ini jadi pembuka pembahasan kita ya, bahwasanya memang dulu sebelum Rasulullah hadir itu keadaan sosial, politik, ekonomi itu memang bukan ada pada sentral umat Islam, kira-kira gitu ya. Keadaannya belum memungkinkan. Ya, bahkan di masa Rasulullah awal pun belum. Karena memang Rasulullah belum. Apalagi sebelum Rasulullah gitu ya. Ya Kan. Makanya Rasulullah itu hadir untuk memang memperbaiki seluruh aspek sistem masyarakat, kira-kira gitu kan. Masuk akhlak. Sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang memang terbaik, ya kan. Nah, akhlak ya jadi pasti yang utama. Iya. Nah, sebelum kita lanjut kita minum dulu, Ustaz. Ini apa nih? Minuman dari Rise Drink. Jadi ini dari ginger, jahe. Kita minum dulu, Ustaz. Gimana rasanya? Mantap. Ajib. Oke, mantap. Mumtaz. Udah minum ya, gue suruh ngomong lagi. Ustaz, ya. Kalau kita lihat dari peta kekuatan secara teritorial, ini Makkah kan di tengah misalnya, terus atas Madinah, terus atasnya lagi kan Syam, atasnya lagi Konstantinopel ya. Ya, atas kan? sebelah Romawi. atas barat Romawi. Iya. Terus ke kanan di Persia. Iya. Paling selatan ya Yaman. Himyar itu. Ethiopia. Nah. Kalau Ethiopia di mana? Berarti Habasyah. Selatan. Iya. Habasyah kiri ya. Tenggara. Timur, terus sebelah kiri Mesir dan lain-lain. Palestina antara Syam sama di ini kan, di bumi Syam kan. Oh, bukan tenggara, berarti barat daya ya, selatan barat daya. Barat daya itu Habasyah di barat daya. Iya. Nah, kita nggak bisa lepas dari kisah yang ada dalam surah Al-Buruj tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Iya. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Ya, itu kan dimulai dari Ashabul Ukhdud itu kan ya orang-orang yang Nasrani bertauhid ya, di hadapan raja yang berkuasa saat itu, Raja Zunuwas. Ada riwayat memang dia orang Yahudi. Cuma sepertinya yang kita bilang tadi, Samawi Yahudi saat itu bukan Yahudi tauhidnya Nabi Musa, tidak. Maka di Sirah Nabawiyah itu ya dia dianggap Yahudi juga, penyembah berhala juga. Itu biasalah gitu. Ya, orang kan di Islam aja ya ngakunya bertauhid ya, tapi masih percaya cincin ada gaibnya, petuahnya. Itu kan sama aja sebenarnya. Himyar Yaman berarti ya? Himyar itu Yaman. Dia mengekor ke negara mana? Nah, Himyar secara ini dia lebih walanya ini adalah kepada Persia.
Persia. Dia lebih kepada Persia dia ininya. Raja ini tuh, Raja Himyar itu. Makanya waktu itu yang diselamatkan dari ribuan orang yang terbunuh di peristiwa pembakaran Ashabul Ukhdud itu, maka ya ada diriwayatkan memang ada satu orang yang selamat dan itu dia lari tuh ke luar negeri gitu lah, ke luar negeri gitu. Entah gimana caranya dia lari keluar. Langsung ngadunya nggak main-main ke Romawi. Ya. Yang saat itu karena jadi dia merasa taunya dia Himyar itu under Romawi apa under Persia? Under Persia dong. Under Persia, oke. Ini ngadunya ke Romawi gitu, ngadunya ke Romawi. Ya ke lawannya lah. Masa ke bosnya lagi kayak itu nggak bakal dibela. Itu. Ini tapi Kaisar Romawi saat itu, walau alam namanya, itu dia bilang terlalu jauh dari Romawi ke ini untuk nolonginnya susah. Maka Romawi justru mengutus mengutus utusan untuk memerintahkan atau meminta Raja Habasyah. Karena Habasyah sama-sama Kristen, sama-sama Nasrani dengan Romawi, kayak kita mungkin kayak Amerika sama Inggris gitu ya. Ya, jadi ini berkoordinasi untuk menyelamatkan Himyar dari kezaliman Raja Zunwas ini. Dan benar dibantu. Ya, Aryat sebagai tentaranya itu diutus oleh panglimanya kali ya. Panglima tentara lah. Ada bawahannya yang nanti kelak menjadi Abraha, kita kenal sebagai Abraha. Itu tadinya mereka bahu membahu tentara panglima dan komandan ini dalam memimpin pasukan Habasyah untuk menyerbu Yaman. Makanya kan di ini kalau di buku-buku cerita, terutama buku cerita anak-anak suka ada ya agak keliru lah bilang kalau Abraha itu Raja Abraha, sebenarnya bukan raja, gubernur. Oh, dia gubernur. Bukan karena bukan raja. Karena kalau raja masih ada yang lebih atas lagi tadi, Raja Habasyah. Aryat juga. Aryat udah kan setelah dia jadi gubernur udah dibunuh. Intrik politik kudeta. nantinya di kudeta. Jadi panglimanya sendiri dikudeta sama si Abraha ini. Abraha itu emang bercodet dia. Apa tuh? Bercodet dia mukanya itu kayak kebelah. Gemuk, hitam, besar gitu ya. Dia mukanya dari itu gara-gara lembingnya Aryat awalnya tuh. Lama-lama itu jadi lukanya mengering, tapi jadi ciri khasnya dia. Oh, Abraha si Codet. Kan serem-seremin lah si Codet gitu. Kalau dia punya Instagram mungkin Bang Codet gitu. Bang Codet. Iya benar, enggak apa-apa Bang Codet gitu. Nah, ini ya emang butuh waktu bertahun-tahun. Lama-lama punya rencana Abraha untuk menggulingkan Aryat. Karena waktu itu kan yang ditunjuk untuk jadi gubernurnya Aryat. Tapi dibunuh Aryat itu oleh Abraha. Raja Habasyah marah dong. Loh kok ini malah gubernur saya dibunuh gitu. Tapi minta ridho, minta kerelaan dari Raja Habasyah saat itu. Kenapa? Ya siap mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dia Aryat ini begini-begini, saya yang lebih pantas wahai raja. Ternyata Raja Habasyah sendiri akhirnya menurunkan ridhonya karena udah siap gubernur Abraha udah siap. Nanti kepalanya sendiri bakalan jadi pijakan kakinya raja. Ya. Jadi meluluhkan hati sang raja gitu. Bahkan saya siap menghadap Tuan yang mulia karena saya sudah membunuh atasan saya sendiri Aryat. Itu pun karena alasan saya lebih cakap memimpin daripada dia. Ini nggak bener nih itunya. Biar saya aja wahai yang mulia gitu. Saya rela kepala saya dipijak oleh kaki yang mulia. Sebelum begitu nggak usah datang gitu, udah senang. Oh ya udah boleh. Kalau kamu merasa lebih itu silakan. Ngejilat gitu itu Raja Habasyah akhirnya memberikan restunya untuk gubernur Abraha lah sekarang itu mulai berkuasa. Nah itu ambisius dia Abraha ini. Apalagi dia mendengar kok ini bangsa Arab ya, kayaknya ada bangunan itu yang kayaknya wajib banget sih dikunjungin tuh. Karena kenapa? Bangsa Arab kan semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jadi akan mengikuti sang Nabi Ibrahim dan anaknya putra beliau Nabi Ismail alaihissalam untuk mengunjungi Ka'bah. Udah jadi dari masa jahiliyah tuh emang ibadah haji tuh udah ada. Nah, itu dia akhirnya yang membuat cemburu atau iri dari Abraha itu. Ya udah gimana caranya nih bangsa Arab agar mereka nggak lagi ke Ka'bah, tapi ke negeri saya. Maka mendirikan tuh
gereja katedral Al-Qulais. Al-Qulais itu ya. Jadi bangunan momentum yang jadi ini. Yang kisahnya belakangan terhinakan oleh takdir Allah itu. Ada yang ada yang berak di situ. Ada yang buang air besar. Wah, ada yang buang ada yang buang air besar. Ada yang buang air besar di situ. Yang buang air besarnya Arab Badui lagi. Jadi bukan petinggi, bukan Arab Badui. Sengaja aja itu. Udah mah, wah marah besar. Tiba-tiba kan jadi para hulu balangnya, Abraha dan hulu balangnya, punggawa istana kok besok-besoknya mungkin ini kok ada kotoran. Kotoran manusia ya. Iya, ada kotoran manusia. Ini, wah ini penghinaan. Ini penghinaan, benar-benar penghinaan. Ini orang Arab nih, bakalan begitu. Ini orang Arab nih. Dari situlah yang langsung membuat Raja Abraha itu untuk bakal menyerang Ka'bah itu, menyerang Mekah itu. Jadi secara ini ya bukan pengen membinasakan orang Mekah, enggak, atau membinasakan bangsa Arab, enggak. Meskipun ngeselin si Abraha gitu, mengesalkan gubernur Abraha ini. Tapi yang jadi ini adalah, ini kan gara-gara ada Ka'bah nih. Ayo bangunan saya dilecehkan. Apa namanya? Oh, jadi mau bikin tandingannya. Mau itu tandingan malah dikerjain ya, gitu. Akhirnya dia marah. Marahnya marah banget sampai mengirimkan ya pasukan beribuan pasukan tuh. Kita bisa bayangkan, dan dari itu kan bisa dibayangkan dari Son'a, dari ibu kota Son'a itu Yaman. Ya, sampai ke utara Mekah itu kan ribuan kilometer juga. Itu sepanjang perjalanan itu nggak ada satupun suku-suku Arab yang meskipun itu suku Arabnya itu pembegal, ada yang perampok, nggak ada yang berani kalau Abraha yang turun kan. Karena gitu. emang pasukannya itu banyak banget. Iya, pasukannya banyak orang. Ya, hitungan puluhan ribu. Tapi gajahnya itu hanya 12 atau 13 ekor gajahnya. Cuma gara-gara itu mengapa disebut Amul Fil, tahun gajah, orang Arab pada saat itu terbiasa dengan sesuatu yang menakjubkan. Yang diingat mereka adalah yang paling menakjubkannya. Karena kalau unta naik kuda biasa. Ngelihatnya yang binatang paling gede, binatang apaan tuh? Kata Arab Badui waktu itu. Itu kok ada belalainya besar begitu. Maka diingatnya adalah tahun gajah gitu. Dan gajah yang dinaiki oleh Abraha, gajah yang dinaiki oleh Abraha, nah itu namanya gajah si Mahmud yang nanti itu kan ada lagunya itu, buat lagu anak-anak. Bener, emang dia selamat. Si Mahmud itu selamat. Tapi gajah yang lain gak selamat. Karena dia berdoa sama Allah gitu. Ya, gak ridho dia tuh sebenarnya ditunggangin sama Abraha itu. Gak ridho dia si Mahmud itu. Nah udah, jadi dia akhirnya pas lagi Abraha menyerang, terus akhirnya ada cerita dilempar batu-batu panas oleh burung ababil. Nah itu Gajah Mahmud itu selamat. Bahkan diriwayatkan Abraha sendiri dia enggak mati di situ, dalam keadaan tubuh gosong, sampai diriwayatkan itu udah kayak burung. Dia gosong. Iya, gosong. Dia kali itu hangus lah dia, tapi dia keadaan masih hidup dan keadaannya seperti kayak burung terbakar. Bayangin, tubuhnya gendut tapi pas lagi keadaan udah kayak burung gak ada bulunya. Berarti kan kurus banget. Itu sampai ke Yaman baru katanya hikmahnya biar rakyatnya Yaman ngelihat nih raja pemimpin kamu nih kayak gini. Coba-coba nyerang Ka'bah, coba-coba jadi begini nih. Jadi burung puyuh bakar nih gitu. Jadi burung. Nah, jadi memang peristiwa-peristiwa sebelum Rasulullah SAW lahir itu, Rasulullah yang mulia, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya. Iya, dan berarti itu kan konsekuensinya dengan ada kerajaan Habasyah di situ, Yaman itu jadi satelitnya Romawi. Romawi punya bawahan Habasyah, Yaman itu bawahannya Habasyah gitu. Jadi dua kali itu. Jadi jadi ada poros, katakanlah poros gitu, bukan poros Washington, London bukan, tapi ini poros Son'a, Habasyah sama Romawi. Konstantinopel gitu. Mesir kemana Mesir? Mesir Koptik. Romawi ya. Jadi dia gini ya, diambil sebarat. Iya betul. Nah, kayak gitu dari Turki, ya kan sekarang Konstantinopel itu Turki. Kiri, kayak ke bawah. Kalau Persia kemana dia? Sebaliknya, dia gini. Dia ke kanan dia. Dari timur ya ke bawah itu sampai Yaman tadi gitu. Ya, tapi bangsa Persia sendiri ya emang termasuk bangsa yang sulit ditaklukkan bahkan oleh Romawi itu. Ya benar-benar lah kalau kita itu kayak El Clasico jadinya, kalah menang jadinya. Ya, emang dia suka berantem tapi ya bisa menang bisa kalah.
Sampai digambarkan itu Suka berantem, suka perang. dua itu kalau lagi tempur ya, kalau kita menggambarkan pakai bahasa sastrawi gitu, laksana kilat guntur lah itunya. Kelasnya itunya ya gitu. Clash Ya of bukan Titans. kelas perang sarung gitu gitu atau kelas tawuran antar warga, itu benar-benar jadi itu. Nah itu jadi banyak intrik di masa itu. Makanya kan bahasanya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi itu ada kaid, ada tipu daya dari seorang Abraha. Ternyata Abraha ini kalau dikaji kita tafsirnya itu dan dikaitkan sama sejarah, kok disebutnya tipu daya, padahal Abraha ini jelas-jelas ingin membumi hanguskan masjid Baitullah, Ka'bah. Kok kenapa Allah memilih lafaznya itu kaidun di surat Al-Fil itu kan? Ternyata kalau dikaji, meskipun kelihatannya nyerang, di situ ada intrik. Itu tuh sebenarnya ujung-ujungnya pangkalnya itu kan awalnya perintahnya Romawi. Awal huru hara ini tuh perintah Romawi untuk menyelamatkan Yaman itu, untuk menguasai Yaman lah, dengan alasan ada Raja Zunwas waktu itu beberapa tahun sebelumnya atau bertahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah ya nih kita bicara tentang ini ya, kita bicara tentang penguasaan wilayah, ya nggak sih, antara Persia dan Romawi kira-kira gitu ya. Iya. Posisi Makkah itu kan di tengah. Iya. Ya, posisi Makkah itu kan di tengah. Tengah-tengah ya, pas banget ya. Kayak itu tengah-tengah. Pertanyaan gua saat apakah Makkah itu tidak menjadi incaran? Yang kedua, kenapa Makkah itu menjadi seksi atau menjadi menarik untuk diincar oleh negara-negara adidaya itu? Makkah sendiri? Justru Mekah nggak seksi. Dianggapnya nggak seksi. Oh gitu. Karena di tengah-tengah nggak menarik untuk dikuasain. Kenapa? Karena di tengah-tengah gurun. Dan ingat, Mekah itu dulu posisinya dia nggak ada sumber daya alamnya, minim banget. Makanya punya kita jalur kayak aja. Singapura ya, kayak Singapura kalau bahasa itunya sekarang mungkin kayak Singapura. Jadi Quraisy itu kelebihannya adalah yang tidak ada di negeri ini diadainnya sama Quraisy, yang di sini nggak ada diadainnya sama Quraisy kayak gitu. Palu gada, apa mau gua ada, tapi bahannya bukan dari dia, gitu. Quraisy tuh jagonya kayak gitu. Jago Suku dagang Quraisy tuh jago dagang, luar biasa. Ya, pebisnis tulen lah gitu ya. Penguasa pasar saham lah sekarang mah. Iya, ilaf itu. Iya, ilaf betul. Li ilafi Quraisy, ilafi merihlata syita'i wassaif. Itu ilaf itu pengertiannya adalah fakta perdagangan. Fakta perdagangan. Jadi saking jagonya, kan kalau di situ, kalau di Quran terjemahan itu kurang. Kebiasaan Quraisy, kebiasaan apa? Kebiasaan banyak. Ini fakta perdagangan maksudnya ilaf itu. Mereka itu senang buat fakta perdagangan sama negeri-negeri sekitarnya. Makanya mereka punya fakta perdagangan ke Persia, ke Syam, ke Romawi waktu itu ya kan, ke Yaman, ke Habasya gitu. Nah itulah jadi yang ngebuat Quraisy. Selain itu ya Quraisy udah berteman sama, udah kenal jadi raja Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Oh ini Quraisy dari Mekah ya, yang negerinya terbelakang itu, terpencil itu, yang di situ ada bangunan kubus dihormati kan, mungkin mereka mah sudut pandangnya begitu. Nah itu tapi nggak menarik untuk dikuasai, karena dikuasai juga ya mereka juga nggak bisa apa-apa, karena mereka Quraisy ini cuma dihormatinya itu di bangsa Arab aja. Di bangsa Arab itu pun karena nasabnya tinggi gitu. Jadi nggak karena memang juga untuk secara dikuasai. Sejarah kan dikuasai dikeliling gurun lagi. Ya secara sejarah kan yang memuliakan itu kan memang Ka'bah itu sendiri. Ka'bahnya itu. Gitu. Ka'bahnya kan. Jadi ke bawah mulia tuh ya memang sama Ka'bahnya gitu ya, karena Ka'bahnya gitu. Ya satu lagi mungkin sama keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim maksud anak gitu. Ya, sama keturunan Nabi Ibrahim. Tapi secara pencapaian ya mereka jago dagang begitu aja, jago dagang. Jago apa ya? Jago bisnis. Trading. Jadi trader trading ya. Kan sekarang lebih itunya ke saham. Kalau kita ngomong trader kayak pemain saham. Jadi mereka jago ngambil barang dari Syam lempar ke Yaman. Iya kayak gitu. Lempar ke Syam. Iya gitu betul kayak gitu. Wah muter aja ya. Nah luar biasanya mereka kaya. Makanya itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi falyabudu rabb hadzal bait. Jadi seakan-akan dalam surat Quraisy itu
di juz 30 itu mereka seakan-akan Quraisy kan udah dikasih nih, digampangkan ilaf. Ya, kamu dengan itu kamu bisa bepergian dagang dengan ilaf itu di musim panas dan musim dingin. Ke Syam, ke Yaman, bolak-balik utara selatan, barat timur, nggak ada yang ngapa-ngapain. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka apa susahnya? Sembah, bertauhid dong sama Rob pemilik Ka'bah ini. Jadi maksudnya seakan-akan Ji, itu udah ada di hadapan antum ininya. Rumah sucinya tuh udah ada di hadapan antum. Dikasih. Pemilik bukan orang lain, istilahnya bukan sesuatu zat yang lain, itu yang punya ini kok. Dikasih kemampuan itu untuk secara ekonomi berdagang. Iya, gitu terus Allah baru kan alladzi at'amahum min ju', yang mana mereka itu diselamatkan dari bencana kelaparan, dari ketakutan. Karena kan bayangin, mereka dagang, ada kafilah-kafilah dagang bolak-balik terus dinamis selama setahun itu berapa kali kafilah dagang. Gak pernah kerampokan mereka itu. Gak pernah kedengeran ada riwayat gitu. Bahkan sejarah Arab kuno gitu, Quraisy kerampokan, enggak. Kenapa? Gara-gara ilaf itu. Ya sekarang kita mau ke Amerika itu dagang, nggak ada yang bisa kita ini, nggak ada yang mau ganggu kita. Langsung orang Quraisy, mau siapa yang mau ganggu? Backing kita Donald Trump, mau apa lo? Punya bisnis sampai ke Rusia, berani lawan mafia, berani. Backing kita Putin, Presiden Vladimir Putin, siapa yang punya itu ke dagang ke Cina, punya backing Xi Jinping. Mau apa lo, kan gitu bahasa kita ya, mau apa. Nah itu udah punya begitu gitu orang Quraisy. Ya pasti mereka itu orangnya jadinya harus baik, harus ramah ke semua. Yang namanya pedagang kan begitu karakternya dari sebanyak itu. Kayak ini baik gitu, baik. Gak mungkin. Yang penting ladang laku gitu. Emang otak bisnisnya tuh emang luar biasa orang-orang Quraisy. Rasulullah secara kultur itu memang punya darah pedagang, bisnis yang kuat ya. Iya, umur 12 tahun kan beliau Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim punya 2 pekerjaan. 12 tahun udah punya mata pencarian, satu dari penggembala, itu dibayar profesional penggembalanya, bukan gratisan ya Ji, gratisan bukan gitu. Profesional itu. Satu lagi adalah pedagang, bantuin pamannya, bantuin Abu Thalib. Ya kita nggak bilang skala gede, tapi kan luar biasa. Anak 12 tahun, bocah 12 tahun, kelas 6 SD sekarang udah punya 2 mata pencarian. Kurang dewasa apa, luar biasa. Dan di saat 12 tahun sekarang main game paling itu. Dan juga memang nggak sesederhana itu bicara Rasulullah berdagang ya. Iya. Karena memang ketika beliau ikut pamannya Abu Thalib dalam berdagang kan, satu kali perjalanan ke Syam misalnya berapa bulan? Ya bisa sebulan lah. Bisa sebulan misalnya. Beberapa pekan atau sebulan. Lama pasti. Dan itu kan interaksi dengan berbagai banyak sekali bangsa, kafilah dagang yang lainnya. Suku bangsa, orang dari mana-mana. Itu yang mengasah keterampilan Rasulullah SAW. Berkomunikasinya ya jadi udah itu. Dan emang belakangan ini yang Anda baca Ji, emang ada penelitiannya tuh. Anda baca nggak sengaja dari medsos. Kalau ternyata orang yang masa kecilnya pernah dagang atau membantu dagang, itu kedewasaannya, mau dia laki-laki atau perempuan, kedewasaannya itu lebih terasa, lebih cepat dia dewasanya. Ya karena apa? Interaksi dengan banyak orang. Bahkan meskipun dagang kecil-kecilan, kue-kue lah atau apa, karena kenapa? Si anak kecil itu kan harus berinteraksi dengan orang-orang dewasa. Belum preman, belum dari kultur ini, belum yang pembeli yang galak, belum yang kang nipu, belum yang penipu, belum yang begini begitulah. Jadi merasakan interaksi dengan berbagai macam manusia, karakter manusia itu terlatih, dan Rasulullah mengadakan itu. Sehingga kemampuan komunikasinya itu di atas rata-rata, Mas. Iya. Orang kan mau berkomunikasi ya berarti harus sering berinteraksi dengan orang dengan berbagai latar belakang. Nah, itulah yang membuat orang itu pandai berkomunikasi itu pandai bernegosiasi gitu kan. Nah, itu emang harus berinteraksi dengan orang. Kelatihnya bagaimana coba? Kan gak mungkin ngomong sama cermin gitu. Latihan boleh gitu ya. Kayak Presiden Soekarno tuh kan, itu di sejarahnya pernah latihan pidato dengan cermin itu. Tapi kan itu masih teori meskipun dia beliau mempraktekkan, tapi pas lagi berhubungan dengan ribuan massa. Itu harus itu menghadapi. Apalagi ini seorang nabi. Muhammad SAW kecil, yaitu udah terbiasa berinteraksi dengan orang. Makanya itu
Jawami al-kalim ya. Ya jadi bisa itu kalimat yang pendek tapi syarat maknanya. Oke, jadi menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi satu yang simple, itu Rasulullah. Dan syarahnya bisa berjilid-jilid itu. Ulama belakangan itu mensyarah. Ngomong innamal a'malu binniyat aja, wah syarahnya gimana? Ngomong la taghdab walakal jannah, syarahnya gimana? Bisa berjilid-jilid, itu berhalaman-halaman, berlembar-lembar gitu. Oke, kalau bahas Rasulullah ini kita baru ini doang sebenarnya pembukaan ya. Nanti kita akan kupas terus dari mulai beliau kecil dan lebih detail. Ya. Tapi ada sesuatu yang mau gue tanyain ke antum, Ji. Sambil minum ya, Ji. Iya dong, itu prize drink. Minuman paling ajib sedunia. Jadi antum kan memang fokus ya di sirah. Apa yang ada di pikiran antum tentang sosok Rasulullah SAW? Beliau adalah suri tauladan dalam artian kata. Ana bukan bilang hanya secara personal, maksudnya secara personal akhlaknya itu terlalu biasa gitu. Justru ini suri tauladannya, beliau ini role model seorang pemimpin yang bisa membangun peradaban umat manusia di kurang dari 10 tahun. Rasulullah pas lagi hijrah umur 53, wafat umur 63. Kita bisa bayangkan orang mana membangun negara dari nol 10 tahun jadi negara adidaya. Menjelang negara adidaya. Katakanlah jadi negara adidayanya di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab. Tapi kan itu udah menjelang. Menjelangnya kenapa? Karena ya ini ada di menjelang Rasulullah SAW wafat, lagi pas masa-masa sakitnya itu, kan perintah terakhir secara politiknya nih Rasulullah SAW adalah kirim Usamah bin Zaid ke Romawi. Itu apa? Selama 40 hari Usamah bin Zaid, tentunya Rasul nggak ngelihat Rasulullah wafat. Menang Usamah bin Zaid. Menang. Beliau mau balik waktu Nabi wafat ya? Iya, sempat mau balik itu. Mama Rasulullah disuruh tetap ini. Ya emang nggak, akhirnya pas benar-benar wafat di hari Senin, kan Rasulullah wafatnya juga hari Senin. Nah itu 12 Rabiul Awal sama dengan kelahirannya beliau, tahun 11 Hijriah, itu udah nggak di situ sama bin Zaid, udah berangkat gitu. Jadi nggak ngelihat jasadnya Rasulullah. Jenazahnya Rasulullah SAW. Iya, nggak ngelihat jenazahnya itu. Tapi kan mau pulang dengan selama 40 hari membawa kabar gembira, menang itu Usamah bin Zaid melawan Romawi loh. Umur 18 tahun. Bayangkan, jadi ada panglima tentara 18 tahun, didikan Rasulullah SAW, lawannya nggak main-main, negara adidaya, bukan negara-negara kroco, bukan teroris yang memecah belah kesatuan negara, enggak, itu mah bukan level-level misalnya provinsi-provinsi ada memecah belah provinsi. Tapi secara kekuatan militer itu memang siap mereka. Siapanya nih? Pasukannya Usamah bin Zaid saat itu. Secara kesiapan militer, ya kalau kita gimana kalau misalnya ngomongin masalah kesiapan militer, sesiap-siapnya orang Islam di Madinah, sesiap apa lawannya Romawi? Gitu. Iya sih, benar. Sesiap-siapnya bangsa yang kecil, yang bukan adidaya, lawannya militer Rusia, militer Cina, militer Amerika. Wah, itu kan sudah sangat luar biasa. Makanya dari situ melambung tuh citranya Madinah. Wah, menang. Yang mimpinnya barangkali bahasa kita bocah ingusan lagi 18 tahun. Jadi kan seakan-akan Romawi merinding mendengar Romawi, kirim sama bin Zaid aja. Gitu. Jadi itu orang Islam tuh gitu. Mukmin tuh begitu. Jadi itunya izahnya tuh tinggi banget. Jadi kualitas 18 tahun itu bisa menaklukkan negara adidaya. Bisa menaklukkan negara. Menang tuh perang. Usamah bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Haritsah. Cucu angkat Rasulullah, karena Zaid bin Haritsah anak angkatnya. Tadinya budaknya Khadijah, diberikan nama Khadijah ke Rasulullah SAW, jadi anak angkat. Nah ini jadi cucu angkat. Jadi beliau orang Habasyah. Apa itu? Enggak, orang aslinya itu Yaman apa? Arab Koton. Arab Kotonia. Usamah bin Zaid. Iya, termasuk Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah. Jadi bukan Quraisy. Bukan Quraisy. Cuma tinggal dengan keluarga Quraisy, yaitu Rasulullah dan Khadijah gitu. Arab Koton itu di mana? Asal muasal Yaman. Yaman asli sebenarnya asli itu. Oh, Yaman asli itu Arab Koton itu. Arab Koton. Aslinya penduduk Yaman tuh Arab Kotonia. Jadi yang bukan dari
yang bukan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, tapi leluhurnya koton itu nantinya langsung nyambungnya nasabnya ke Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh itunya. Masya Allah. Nasabnya itu. Nanti kita. Jadi beberapa di atasnya itu ya Nabi Nuh itu kotonnya. Jadi emang bangsa Arab itu terbagi dua, ada Arab Adnaniyah dan itu yang disebut Arab Ibrahimi karena keturunan Nabi Ibrahim. Satu lagi Arab Kotoniyah. Kotoniyah suku Aus dan Khazraj penduduk asli. Ansor itu koton itu. Ya. Jadi bukan Arab yang keturunan Nabi Ibrahim, bukan. Jadi kaum Ansor itu bukan keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Quraisy, Muhajirin ya itu keturunan Nabi Ibrahim. Kalau ini enggak. Nah, inilah yang bagi saya, jadi kalau ditanya Rasulullah SAW itu seorang pemimpin ya umat manusia yang bisa membangun peradaban luar biasa di bawah 10 tahun gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya kalau akhlak sih udah pastilah. Ya. Ini maksudnya sampai visinya gimana loh? Okay. Kurang pinter bagaimana? Dari Masya nol Allah. membangun negara. Alhamdulillah, ini episode pertama kita tentang kangen Rasulullah. Kita ringkas dari mulai awal sampai akhir nih. Ya. Dengan apa ya? Dengan seru. Karena di next episode gue akan detailin satu-satu, Ustaz. Insyaallah. Gimana sih Rasulullah itu? Gimana sih keluarganya, sikap beliau? Karena memang kita tuh kangen sama beliau. Iya. Kita tuh kangen sama Rasulullah sehingga nggak beriman kalau nggak kangen. Dia nggak beriman. Apapun itulah, apapun itu kalau dari kita pengen tahu Rasulullah itu kayak gimana. Iya. Kemudian Rasulullah itu seperti apa? Iya. Karena emang kerinduan, kekangenan kita, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton podcast ini makin cinta dan makin rindu kepada Rasulullah SAW sehingga ada dalam hatinya Rasulullah SAW. Mungkin itu aja Sat ya di episode pertama tentang kangen Rasulullah. Teman-teman terima kasih. Mudah-mudahan podcast Imam Muda ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Imam Muda Indonesia. Makasih Sat. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.